Bapak Ibu, itulah Allah, itu maha besarnya Allah, itu maha luasnya ilmu Allah. Tidak akan sama-sama dengan siapa-siapa Bapak Ibu. Itu Allah pakai kata zalika, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak Ibu kita pahami sebaik-baiknya, zalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan kamu, ya, Tuhan kamu yang kamu sembah itu. Ya, tidak ada Tuhan selain Dia, cipta langit segala sesuatu, maka sembahlah Dia, adalah pemelihara segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, Allah ko pemelihara segala sesuatu Bapak Ibu. Ya, perhatian awak sadu Allahnya. Bapak Ibu, bukti Allah pemelihara itu Bapak Ibu, nak samui, carilah samui Bapak Ibu. Kalau malam hari nampak dia awak samui. Awak sini tak nampak samui dia. Tapi dek samui itu nampak jalan Bapak Ibu. Para pun galamnya hari. Itu Allah mengaturnya Bapak Ibu. Itu Allah katakan di sini, Allah pemelihara sesuatu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'alakumul nujuma litahtadu bima fi zulumati barri wal bahri qad qasalna ayati liqaumi ya'lamun. Sadaqallahul azim. Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegiatan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, tiada hujah dan ucapan kita selain memuji Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara rahmat dan nikmat Allah itu, Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa datang ke rumah Allah ini. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu, banyak ustaz mengatakan kalau sempat selawat sakit rumah sakit ini baakalai. Tapi Bapak Ibu sadarilah, ini nikmat Allah yang luar biasa, kesehatan, ketakwaan, ketaatan yang Allah tanamkan pada dada kita sehingga kita datang ke rumah Allah ini. Jadilah kita orang-orang yang abdan sakura, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam disampaikan pada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pagi ini kita lihat sebentar berapa ayat dari surat Al-An'am, yaitu Bapak Ibu ya, yang barusan kami baca surat 97, ayat 97, surat 6 97. Di mana Allah katakan, dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikan petunjuk ya dalam kegelapan malam itu, dalam kegiatan kita Bapak Ibu. Artinya apa? Di sini Allah jelaskan Bapak Ibu ya, Allah jelaskan kepada kita bahwa Allah jadikan sesuatu apa saja yang Allah jadikan Bapak Ibu itu adalah untuk kepentingan kita manusia ini. Ya, Allah jadikan bintang-bintang petunjuk untuk orang-orang yang di laut dan di darat Bapak Ibu. Itu Allah katakan. Itu kalau kita lihat Bapak Ibu, Al-Mufassir mengatakan bintang-bintang itu mungkin dari mata kita yang bisa melihat itu mungkin ada 10.000 bintang. Tapi bintang itu sebenarnya 6 miliar banyaknya. Dan Allah katakan Bapak Ibu, tiap-tiap langit itu ada bintang-bintang. Bulan juga itu Bapak Ibu, yang nampak kita satu bulan itu. Tetapi pada prinsipnya tiap lapisan langit itu ada bulan-bulan. Itulah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa hebatnya. Bahkan surah Al-An'am ini Bapak Ibu ya, itu melihat keagungan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Bapak Ibu, ya apa guna bintang-bintang itu? Pertama di sini Allah katakan, kita sebentar Bapak Ibu,
Allah katakan di sini petunjuk bagi manusia, baik di laut maupun di darat, ya. Dengan adanya bintang-bintang itu menjadi terang jelas bagi kita, ya, manusia yang ada di laut dan di darat. Kemudian Bapak Ibu, seperti ayat yang dibacakan imam tadi, surat yang ke-29, walaqad zayyana, kata Allah, ya. Itu Allah katakan di sana, sungguh, ya, Allah kami jadikan bintang-bintang itu Bapak Ibu untuk perhiasan. Jadi Allah buat Bapak Ibu, ya, langit dan bumi ini ada bintang-bintang itu untuk apa? Untuk perhiasan bagi manusia, perhiasan bagi manusia. Dan ketiga Bapak Ibu, ahli mufassir mengatakan, ya, adanya bintang-bintang itu Bapak Ibu itu untuk apa? Jin-jin ini Bapak Ibu, malaikat berbicara, dia datang mendengarnya dan dilemparlah dengan bintang-bintang itu. Bukan bintang itu yang turun, tidak Bapak Ibu. Cahaya ini, ada cahaya itu Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya, manusia tidak akan mampu Bapak Ibu melihat. Kita lihatlah matahari itu dengan mata telanjang, sebentar kita tidak akan bisa melihat. Itu Bapak Ibu, ya, ada mufassir mengatakan kejadian bintang itu untuk itu gunanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jin-jin yang mendengar, ya, perkataan dari malaikat-malaikat Allah itu dilemparlah dengan cahaya-cahaya bintang itu. Itu guna bintang itu Bapak Ibu, ya. Kemudian kita lihat ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu. Di sini Allah katakan di ayat 101 Bapak Ibu, Allah katakan badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takun lahu sahibah wa khalaqul syai'in wa huwa bikulli syai'in alim, kata Allah. Dan dia Allah, setelah Allah ciptakan bintang-bintang, Allah ingatkan kepada kita Bapak Ibu. Kemudian Allah katakan, dialah Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, orang musyrik ini dia gagalkan semuanya Bapak Ibu. Seakan-akan Allah menciptakan ini tidak ada. Bahkan dia katakan bahwa Allah itu punya anak dan segala macamnya. Tetapi di sini kita lihat Bapak Ibu, berapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah itu. Allah katakan badi'us samawati wal ard, ya. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Awak Bapak Ibu kalau pencipta aku ada segala sesuatu Bapak Ibu, diciptakan itu ada kita bentuknya, kemudian kita ciptakan. Kita ciptakan, ada bentuk, kemudian kita tiru bentuk-bentuk itu, siapa saja manusia. Tapi Allah Bapak Ibu, penciptaan langit dan bumi kan tidak tahu, tidak ada pernah Allah melihat. Ada orang membuat sebelum langit dan bumi, tidak ada. Itu hebatnya. Jadi kami Bapak Ibu mengajak kita pagi ini terus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang musyrik Bapak Ibu, dia selalu menjatuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu kita lihat, ya, hebatnya Allah, agungnya Allah itu. Kalau sia-sia orang bisa Bapak Ibu, ya, memodifikasi yang bisa orang. Mencari lado yang bentuk ko rumah model ko. Tapi Allah pencipta langit dan bumi ko, indah ada contoh sebelum ko dak. Kan ada contoh bumi dan langit itu Bapak Ibu. Luar biasa Subhanahu wa taala. Allah itu Bapak Ibu ciptakan langit dan bumi. Sekali lagi Bapak Ibu, bumi ko sebenarnya Allah jadikan hamparan yang luas. Yang lain dalam ayat lain Bapak Ibu. Tetapi sebetulnya bumi ini bulat. Tapi Allah rasakan kepada kita bumi itu tidak bulat. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, orang musyrik dia kecewa ayah Allah punya anak segala macam, menjatuhkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau orang-orang Islam Bapak Ibu meyakinkan betul bahwa qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Bapak Ibu, ya. Kemudian di sini Allah katakan di ayat 102-nya, zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Jadi Bapak Ibu, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, cipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, Allah ko pemelihara segala sesuatu. Untuk itu hebatnya Allah itu, sembahlah Allah itu. Jangan awak nak berfikir yang lain-lain. Jadi jangan kita Bapak Ibu masih mencari sembahan-sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu kita di sini tidak, tapi di luar sana Bapak Ibu
masih orang cari mengagungkan orang-orang lain dalam hidupnya. Kena akidah itu yang tak benar Bapak Ibu ya. Itu Allah katakan zalika Allah, itulah Allah. Sering kami sampaikan, kalau Allah mengatakan zalika itu Bapak Ibu, itulah Allah, itu maha besarnya Allah, itu maha luasnya ilmu Allah. Tidak akan sama-sama dengan siapa-siapa Bapak Ibu. Itu Allah pakai kata zalika, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak Ibu kita pahami sebaik-baiknya, zalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan kamu ya, Tuhan kamu yang kamu sembah itu. Ya, tidak ada Tuhan selain Dia, cipta langit segala sesuatu, maka sembahlah Dia, adalah pemelihara segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, Allah ko pemelihara segala sesuatu Bapak Ibu ya. Perhatian awak sadu Allahnya. Bapak Ibu, bukti Allah pemelihara itu Bapak Ibu nak samui, carilah samui Bapak Ibu. Kalau malam hari nampak dia awak samui. Awak sini tak nampak samui dia. Tapi dek samui itu nampak jalan Bapak Ibu. Para pun galamnya hari. Itu Allah mengaturnya Bapak Ibu. Itu Allah katakan di sini, Allah pemelihara sesuatu. Jadi Bapak Ibu, hamba kebatang ada jemaah ada ke rumah di Bilibis nyepai ke Makkah. Jadi kecen kambo Pak Ji doan bawa ke Makkah Pak Ji insyaallah. Ambo sampaikan kayaknya. Nah, memangnya tasawuf dia Bapak Ibu risau anak-anak. Pokok segala sesuatu kok kalau awak pergi ke Makkah nak berdoa awak kepada tu jamaah sunat safar namanya kita ada perjalanan. Ya Allah, Engkau telah titipkan pada kami semuanya ya Allah. Nah, Allah lagi ambo sadu Allahnya lah titipkan ke ambo. Kini ambo titipkan kepada Engkau ya Allah. Kerana Engkau sebaik-baik penjaga. Jadi kalau awak kecil mantu itu bu, bukan ibu tu. Nak sehingga nak ada awak perasaan tu pesawat tu awak bahagia sekali. Tak ada takana-kana itu. Kerana Allah sebaik-baik pemelihara. Maka Allah katakan di sini Bapak Ibu ya. Hal kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah itu dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu dalam hidup ini kalau ada awak baik-baik kama, awak kecian, ya Allah Engkau telah titipkan padaku semuanya ya Allah. Aku risau ya Allah. Aku titipkan kembali kepadamu ya Allah. Anak, harta segala macam yang Engkau lah sebaik-baik pemelihara. Di sini Allah katakan demikian. Jadi kita orang beriman tu Bapak Ibu betul-betul kokoh kita, kuat kita. Tak ada lemah-lemahnya dalam hidup ini Bapak Ibu. Tak ada lemah-lemahnya. Orang beriman itu maju terus, tak ada mundurnya Bapak Ibu, tak ada mundurnya. Dalam apa? Dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu kita lihat sebentar. La tadrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latifun khabir. Dan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus dan maha teliti. Jadi Bapak Ibu, Allah kecian, Allah itu tidak bisa awak caliak dah. Ni awak caliak Allah kini tidak bisa. Sebab begini Bapak Ibu, Allah itu Bapak Ibu ya, ahli mufassir mengatakan matahari itu Bapak Ibu yang awak caliak kan matahari, bulan. Pinan bulan tu mana kan tak bisa awak caliak. Yang ada di bulan tu kita melihat cahayanya. Cahaya bulan itu. Kenapa? Kena keterbatasan pandangan kita. Tapi Allah beda dengan kita Bapak Ibu. Di masanya, di lubang masanya, Allah itu akan tahu dengan kita. Itu adalah akidah kita Bapak Ibu. Sehingga kita tidak mampu melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup. Tidak akan kita lakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup ini. Yang hanya kita lakukan adalah kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena Allah itu yang mampu melihat kita Bapak Ibu. Awak tidak bisa melihat Allah. Bahkan nanti insyaAllah orang-orang soleh, mudah-mudahan kita yang ada di masjid ini semuanya mampu melihat wajah Allah nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan wajah Allah itu juga Ma'alif Wasir mengatakan Bapak Ibu seperti cahaya yang mata kita tidak akan tembus melihatnya Bapak Ibu. Seperti itu keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan Bapak Ibu, memang sini Allah katakan Allah itu maha halus. Halus di sini Allah katakan maha halus dan maha teliti. Sesuatu yang halus Bapak Ibu, yang halus dan ketip mana kan dia nak nampak dia Pak. Yang halus mana nampak dia Pak. Itu Allah katakan Allah itu latif. Jadi Allah itu maha halus Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau Allah itu menurunkan hidayah kepada kita Bapak Ibu, indak cara halus Allah kan. Adanya caliak Bapak Ibu, kita lihat seseorang berbuat kebaikan, tak sentak awak mencaliak, mengambut nak model tu.
Itu halusnya Allah, itu maha telitinya Allah Bapak Ibu. Ya, itu Allah itu latif, maha halus. Jadi Allah itu menasihati kita Bapak Ibu, dan mulai awak menasihati orang lain dah. Allah itu maha halus. Jadi nyucalian ke awak sesuatu, awak tak perangah macam lihat. Mahalu ambu boleh ko, banyak boleh itu. Itulah maha halusnya Allah, dan Allah itu maha teliti. Jadi kalau halus tadi, balik awak Allah kecil tadi, awak tak bisa mencari Allah, kerana itu maha halus. Kalau nak halus kan you alui mana? Mana nampak dia awak? Dia nampak dia awak, Bapak Ibu ya. Itu Allah katakan di sini. Kemudian ayat selanjutnya Bapak Ibu, Allah katakan, qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsihi wa man amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Nah, aku Muhammad bukanlah penjagamu. Jadi artinya Bapak Ibu, lanyu calian di Allah, Allahku mempunyai langit dan bumi, inyo menciptakan. Lanyu kecil sadonyo, Allah itu tak bisa dilihat, Allah itu yang bisa melihat awak. Itu indaknya mengerti awak lain. Indaknya faham awak dalam hidup itu. Awak itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakini Bapak Ibu, ini sebaik-baiknya. Itu bukti-bukti kata Allah di ayat ini, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Jadi kalau awak yakini itu Bapak Ibu, bahwa Allah itu maha besar, Allah itu segala sesuatunya, manfaatnya untuk siapa? Allah, untuk diri awak. Tapi kalau awak nak mau tahu Bapak Ibu, awak anggap Allah kan ada sepakai masjid kau Bapak Ibu, awak sepakai mengejar Allah itu ada, tapi pelaksanaannya dalam diri kita Bapak Ibu, dalam kerja kita sehari-hari, baik kami menyampaikan kita semuanya, seakan-akan Allah itu tidak ada Bapak Ibu. Tak doa Allah kata, amo juga baduto, amo juga melaksanakan kejahatan dalam hidup dan kehidupanku, amo juga merugikan orang lain. Kan itu Bapak Ibu. Inilah Al-Quran ini datang memberikan petunjuk itu bagi kita. Jadi Bapak Ibu ya, surah Al-An'am ini melihat keperkasaan Allah itu, dan untuk apa? Untuk kita meyakini betul. Kena orang musyrik Bapak Ibu mencari-cari kelemahan-kelemahan Allah. Jadi orang-orang beriman seperti kita yang ada di masjid ini meyakini kebenaran itu yang maha agung itu Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami ini sebaik-baiknya Bapak Ibu, selamatlah dunia kita, insyaallah akhirat kita milik kita, dan selamat kita pula di akhirat kita Bapak Ibu. Mungkin itu saja pengajian kita. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.